Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh Fikriansah dari Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Tujuan saya di sini menjelaskan tentang sejarah perkembangan IPS. Yang pertama, tantangan perkembangan IPS. Pada tahun 1940 sampai 1950, perkembangan IPS menghadapi tantangan berupa dominasi ilmu sosial barat, ketidakstabilan politik pasca perang, keterbatasan pendidikan, serta belum adanya keterpaduan antar disiplin ilmu. Selanjutnya, pada tahun 1960-an, bagaimana mengintegrasikan ilmu sosial yang terpisah, menyesuaikan dengan pendekatan baru New Social Studies yang kritis menghadapi keterbatasan guru dan sumber belajar, serta pengaruh politik ideologi. Selanjutnya, gerakan The New Social Studies. Gerakan ini lahir di Amerika Serikat pada awal 1960-an sebagai pembaharuan besar dalam pendidikan sosial studies. Faktor penyebabnya, yang pertama, pendidikan IPS dianggap terlalu menekankan hafalan fakta, yaitu nama, tanggal, dan peristiwa. Yang kedua, tuntutan agar sekolah melahirkan warga negara kritis, demokratis, dan mampu memecahkan masalah sosial. Selanjutnya, yang ketiga, setelah kegagalan sebagian proyek The New Social Studies di tahun 1960-an, muncul arah baru di tahun 1970-an. Karena itu IPS mulai beralih dari sekadar ilmiah ke arah yang lebih relevan dengan masalah di kehidupan nyata. Selanjutnya, sejarah perkembangan IPS di Indonesia. Di kurikulum 1975, mata pelajaran yang sebelumnya terpisah seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi digabung menjadi ilmu pengetahuan sosial. Tujuannya di sini agar siswa dapat melihat hubungan antar bidang sosial secara utuh. Di kurikulum 1984, mata pelajaran sosial kurikulum 1984 tetap terpadu, serta materi disusun secara sistematis dan tematik agar siswa dapat melihat keterkaitan antar bidang sosial. Di kurikulum 1994, pada jenjang SD, mata pelajaran IPS masih tetap menggunakan pendekatan terpadu yang berlaku untuk kelas 3 sampai kelas 6, sedangkan untuk kelas 1 dan 2 tidak secara eksplisit. Selanjutnya, objek kajian IPS. Yang pertama, manusia. Manusia tidak hanya sebagai individu, tetapi sebagai makhluk yang hidup dalam masyarakat dan selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua, kelompok sosial. Sekelompok manusia yang saling berinteraksi, memiliki tujuan bersama dan identitas tertentu. Yang ketiga, perubahan sosial. Proses perubahan pola kehidupan, perilaku, struktur, serta budaya dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, lingkungan. Segala sesuatu di sekitar manusia yang memengaruhi lingkungan, fisik atau alam, maupun lingkungan sosial atau manusia dan masyarakat. Selanjutnya, tujuan IPS. Yang pertama, tujuannya di sini membekali peserta didik dengan pemahaman tentang identitas bangsa, nilai-nilai kebangsaan, serta peran warga negara dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya, membentuk peserta didik menjadi warga negara yang memiliki kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab. Demikian penjelasan tentang sejarah perkembangan IPS dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekhilafan, mohon maaf sebesar-besarnya.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.